Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah adalah peristiwa luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebagian walinya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat bahwa karomah itu ada dan terjadi. Di dalam Al-Quran pun diberikan gambaran mengenai sebagian karomah, seperti kisah Ashabul Kahfi yang tertidur 309 tahun, kisah Sayyidah Maryam, Dzulqarnain, dan lainnya. Secara bahasa, karomah berasal dari salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, yang artinya yang maha mulia. Secara istilah, karomah adalah suatu hal atau kejadian luar biasa di luar nalar dari kemampuan manusia awam. Para wali umat Nabi Muhammad SAW juga banyak memiliki karomah. Berikut ini adalah 20 bentuk karomah yang terjadi pada mereka yang dikatakan oleh sebagian ulama versi KKW Channel dari beberapa sumber yang terpercaya. Yang pertama, menghidupkan yang mati. Ini adalah karomah tertinggi. Abu Ubaid al-Bushri pernah mengalaminya. Beliau berperang dengan membawa hewan tunggangannya. Selepas perang, hewan tunggangannya mati, sehingga beliau pun tidak dapat pulang ke kotanya. Beliau pun berdoa kepada Allah agar menghidupkan kembali kudanya itu. Maka Allah pun menghidupkan kembali kudanya agar beliau dapat pulang. Setelah sampai di kotanya, kuda itu mati kembali. Begitu pula Mufarij ad-Damami as-Soidi. Ketika dihidangkan burung panggang, beliau mengatakan, "Terbanglah dengan izin Allah." Maka burung itu pun terbang kembali. Syekh Al-Ahdal memiliki kucing kesayangan. Suatu hari pembantunya memukulnya sehingga kucing itu mati. Kemudian beliau membuang bangkainya. 3 hari kemudian, Syekh menanyakan keberadaan kucingnya, tetapi pembantunya malah mengatakan, "Aku tidak tahu." Lalu Syekh memanggil kucingnya itu, dan secara ajaib kucingnya datang kepadanya sambil berlari. Al-Kailani pernah meletakkan tangannya di atas tulang ayam yang telah ia makan sambil berkata, "Berdirilah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang belulang." Maka ayam itu pun kembali hidup. Kedua, berbicara dengan yang mati. Karomah jenis ini sangat sering terjadi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan banyak para wali lain pernah melakukannya. Syekh Islam Asy-Syara'uf Al-Munawi pernah berbicara dengan Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mengajaknya bicara dari kuburnya. 3. Membelah laut dan mengeringkannya. Ada salah satu wali yang jatuh sakit di atas perahu, kemudian mati. Ketika jenazahnya telah diurus dan hendak dilemparkan ke laut, laut terbelah 2. Perahu itu pun menyentuh tanah. Lalu mereka menggali kubur di sana. Kemudian jenazah itu pun dikuburkan. Setelah selesai, air kembali seperti semula. Di antaranya juga adalah berjalan di atas air, dan ini banyak terjadi, sebagaimana terjadi pada Imam Ibnu Daqiqil. Keempat, merubah benda. Di antara yang terjadi pada Hitar Al-Yamani, sebagian orang yang suka mengejeknya mengirimkan 2 botol minuman keras kepadanya. Lalu beliau pun mengalirkan keduanya, salah satunya menjadi madu dan yang lain menjadi samin. Kemudian beliau menghidangkannya kepada orang-orang yang hadir di sana. Kelima, terlipatnya bumi. Sebagian mereka ada yang berada di kota Turtus. Kemudian ia merindukan untuk menziarahi tanah haram. Maka ia pun memasukkan kepalanya ke dalam pakaiannya. Kemudian ia mengeluarkannya dan ia sudah berada di tanah haram. Banyak sekali kejadian serupa sampai kepada derajat tawatur dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang keras kepala. Keenam, berbicara dengan hewan, tumbuhan, dan benda mati. Ini juga banyak terjadi.
Di antaranya kisah Ibrahim bin Adham ketika duduk di bawah pohon delima. Pohon itu berkata kepadanya, "Hei Abu Ishak, muliakan aku dengan cara engkau makan dari buahku." Beliau pun memakannya. Asyibli pernah berkehendak memakan buah dari suatu pohon. Ketika ia menjulurkan tangan, pohon itu berkata, "Jangan memakan buahku, karena aku adalah pohon milik seorang Yahudi." Ketujuh, menyembuhkan penyakit. Imam Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata kepada anak kecil yang lumpuh dan buta, "Berdirilah dengan izin Allah." Maka ia pun berdiri tanpa terasa penyakit apapun lagi padanya. 8. Tunduknya hewan kepada mereka. Al-Mihani dan beberapa wali lainnya dapat menunggangi singa. Bahkan sebagian mereka ditaati oleh benda mati. Imam Ibnu Abdis Salam pernah mengatakan kepada angin ketika menghadapi musuh dalam peperangan, "Hai angin, serbulah mereka." Maka angin pun bertiup kencang pada mereka. 9. Meringkas waktu. 10. Memanjangkan waktu. 11. Terkabulnya doa. Para wali Allah memiliki kemuliaan atas doanya yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memiliki derajat yang dekat dengan Yang Maha Kuasa. Logikanya adalah, jika seorang kekasih meminta, pastilah diberi langsung. 12. Memberi kabar mengenai sebagian hal gaib dengan izin Allah. Di antaranya adalah kasyaf. Peristiwa yang seperti ini tidak dapat dihitung saking banyaknya. Yang dimaksud bukan semua hal gaib, tetapi sebagian hal gaib dengan izin Allah. 13. Menahan diri tidak makan dan minum dalam masa yang lama. Ini banyak terjadi dan masih dapat disaksikan pada sebagian orang. 14. Maqamut tasrif, seperti mengatur turun hujan dengan izin Allah. Ini banyak terjadi di setiap masa. 15. Makan sejumlah besar makanan. Sebagaimana dinukilkan, Syekh Timradasy pernah diundang salah satu penguasa untuk menghadiri hidangan makanan. Penguasa itu mengundangnya dan jamaahnya. Syekh datang kepadanya sendiri. Penguasa itu heran dan mengatakan, "Siapa nanti yang akan menghabiskan makanan?" Maka beliau pun memakan semua makanan yang ada di sana. 16. Terjaga dari yang haram. Harith Al-Muhasibi, jika dihidangkan makanan yang mengandung syubhat, maka salah satu uratnya bergerak, sedangkan Al-Musyri bergerak semua uratnya. 17. Melihat tempat yang jauh dari balik hijab. Syekh Abu Ishaq Asy-Syairazi menyaksikan Ka'bah, padahal ketika itu beliau berada di Baghdad. 18. Kewibawaan yang besar. Sebagian mereka ada yang memiliki kewibawaan yang sangat besar, sehingga pernah ada orang yang melihatnya mati karena haibahnya. Ini terjadi pada Abi Yazid Al-Bustami dan Syekh Ahmad Al-Badawi. 19. Allah menghancurkan orang yang menghendaki keburukan pada mereka. Sebagaimana terjadi pada salah satu seorang dari wali, ketika ia berdesakan dengan seseorang, kemudian orang itu menampar wajahnya, maka tiba-tiba tangannya terlepas bersama dengan pukulan itu. Ia mengatakan, "Demi Allah, aku tidak menghendakinya, akan tetapi Tuhan pemilik anggota tubuh itu yang merasa cemburu dengannya." 20. Merubah rupa. Terjadi pada Qadib Al-Bani Al-Mawsili. Ada seorang fakih yang mengingkarinya karena tidak melihatnya melakukan sholat. Maka ia pun berubah bentuk dalam sekejap dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda. Lalu ia berkata, "Dalam bentuk yang mana engkau tidak melihat aku melaksanakan sholat?" Video ini bersumber dari kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah fi Tarojim As-Sadah As-Sufiyah li Syekh Zainuddin Muhammad Abdur Rauf Al-Munawi.
Bagaimana tanggapan Anda dengan video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karamah Wali atau Kakawi Channel. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.